Halo teman-teman, kembali dengan YouTube saya, Salsa Savanna Alfiani. Jadi di video kali ini saya akan membagikan hasil proyek saya, yaitu penerapan transfer learning exception untuk klasifikasi sampah daur ulang. Untuk struktur VS Code-nya saya sudah membuatnya, dan ini adalah struktur di VS Code saya. Ada static, PY, convert PY, train model yang gunanya untuk memuat H5 ini atau kerasnya teman-teman. Jadi di sini kita tidak cuma melihat angka akurasi yang berhasil dicapai ya teman-teman, tapi kita bakal bedah apa saja sih tantangan data dan di mana saja batas kemampuan model untuk menebak sampah-sampah di dunia nyata ya teman-teman. Oke, sebelum melihat performa modelnya, kita cek dulu fondasi utamanya, yaitu dataset. Dari total 15.500 gambar yang saya pakai, ternyata jumlah data per kategorinya itu tidak seimbang atau mengalami imbalance. Nah, bisa kita lihat di grafik ini di kategori clothes. Sebentar, videonya delay ya teman-teman. Nah, ini adalah grafik-grafiknya ya teman-teman yang dihasilkan dari train model tadi. Bisa kita lihat untuk clothes atau pakaian jumlahnya itu paling mendominasi ya teman-teman, yaitu lebih dari 5.000 gambar. Di posisi kedua ada shoes atau sepatu, sendal dan teman-temannya itu di kisaran 2.000 gambar. Sementara kategori sisanya itu seperti botol kaca, kertas dan sampah umum rata-rata itu berada di bawah 1.000 gambar. Nah, ketimbangan ini otomatis membuat model kita yang saya pakai ini jadi jauh lebih pintar gitu mengenali pakaian dibanding materi lainnya. Kalau dilihat dari grafik akurasinya, kurva training merangkak naik dari 71% sampai selesai di angka 86%. Nah, hal ini tuh sejalan dengan grafik loss-nya kan, dimana nilai loss validasi bertahan tenang di angka 0,25, lebih rendah dari loss trainingnya yang ada di 0,45. Jadi akurasi validasi lebih tinggi ini wajar karena adanya fungsi dropout saat training memaksa model belajar lebih berat gitu, lebih tangguh. Nah, meskipun akurasi akhirnya menyentuh 93% dengan resolusi gambar 299 pixel, model ini tetap punya batas kemampuan. Lewat tabel conversion metric ini, kita bisa tahu di mana titik lemah model saat salah prediksi. Nah, untuk kelas yang datanya banyak seperti clothes dan shoes atau sepatu, modal suksesnya besar dengan tebakan benar kan, masing-masing 790 dan 290 jika data. Nah, oke, kita masuk ke bagian tampilan webnya. Jadi untuk datasetnya saya cari di Kaggle ya teman-teman, dan ini adalah link dari Kaggle-nya. Dan saya deploy di Railway dan saya deploy my ID di itweb host. Dan ini adalah link web yang sudah aktif atau live. Jadi bisa dicari ya, nanti saya akan tampilkan di deskripsi. Untuk judul webnya klasifikasi sampah. Nah, di sini ada beberapa deskripsi atau tampilan. Ada kategori sampah, gambar datasetnya berapa, terus cara kerja singkatnya gimana. Ada 3 ya teman-teman. Jadi bisa lihat gitu cara penggunaan web ini.
di sini juga ada 12 kategori sampah yang bisa dikenali. Jadi yang bisa dianalisis itu ya dari sini semua, baterai, terus dan teman-temannya itu. Ini untuk tentang dataset yang saya gunakan ya teman-teman. Di sini juga ada penjelasannya dan ada juga hasil dari training grafiknya tadi. Tuh. Jadi bisa dibaca saja. Nah, selanjutnya ada cara penggunaannya yang bisa memudahkan pengguna untuk menggunakan web ini. Penjelasan tentang data latihnya, terus pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dipertanyakan oleh pengguna itu ada, misal kenapa hasil prediksi itu bisa salah. Jadi kan model ini kan dilatih pada dataset tertentu sehingga durasinya tidak selalu 100% gitu. Tentang pencahayaan kan pasti berbeda kan gitu. Selanjutnya saya akan masuk ke beranda lagi. Di sini juga bisa klik klasifikasi ya teman-teman. Di navigasi ini juga bisa klik. Nah, saya akan mengklasifikasi. Saya menggunakan dataset yang di training tadi ya teman-teman. Misal saya akan mengklasifikasi analisis gambarnya metal deh. Jadi nanti itu masuk kategori apa, namanya apa gitu. Klik analisis gambar, tunggu hingga selesai. Lalu bakal ada keterangan dan benar metal dan berapa nih, berapa persen. Detailnya juga ada, terus tipenya apa, logam kan kalau metal itu. Ini kan juga kaleng. Terus saya akan mencari lagi, misal saya akan mencari shoes atau sepatu bekas ya teman-teman. Cari saja sepatu, lalu klik analisis sama seperti sebelumnya dan tunggu hingga selesai dan akan muncul. Terus tingkat keyakinannya juga ada ya, seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Pasti nggak harus 100%, oke? Oke, begitu saja project saya. Terima kasih telah menonton ya. Dadah.